Lanjutkan dengan 1 Korintus. Kemarin minggu kita mengakhiri diskusi panjang sampai setengah 11 lewat itu. Cuma lalu karena apa? Kita bicara tentang yaitu perkawinan, perceraian, lalu nikah kembali. Ya kan, itu sebenarnya isi pasal 7 yang sudah kita bahas kemarin, walaupun tidak secara detailnya kita bahas, tetapi itu membahas 3 hal. Ya, pertama kalau sudah baca itu ayat 1 sampai 9, menikah atau tidak menikah mana yang lebih baik? Nah, itu pertanyaan dari orang Korintus. Ya, jadi kalau saudara lihat berdasarkan laporan yang diberikan, itu ada laporan berdasarkan lisan, itu pasal 1 sampai pasal yang keempat. Ada laporan berdasarkan tulisan, di mana jemaat menulis kepada Rasul Paulus itu persoalan yang ada di Korintus, misalnya pasal 7 ayat 1 ini. Ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Ya. Jadi jemaat di Korintus ada yang menulis surat kepada Rasul Paulus mengadu tentang keberadaan jemaat di Korintus yang ada dalam persoalan. Nah, pasal 7 ini pertama persoalannya adalah mereka menyangka bahwa kalau menikah itu lebih baik, lebih baik kalau tidak menikah. Lalu Rasul Paulus membahas itu, ya, bahwa menikah atau tidak menikah bukan mana yang lebih baik, tetapi mana yang Allah tentukan, tetapkan bagi diri kita. Panggilan yang dipakai di situ. Kalau saudara terpanggil untuk menikah, ia lebih baik menikah daripada tidak menikah. Kalau saudara terpanggil untuk tidak menikah, lebih baik saudara tidak menikah. Jadi menikah atau tidak menikah, nggak ada yang lebih baik, sama-sama baiknya. Itu jawaban Rasul Paulus, persoalan yang pertama. Lalu persoalan yang kedua berhubungan dengan pasal 7 ini, yaitu persoalan di mana bagaimana kalau orang sudah menikah boleh cerai atau tidak. Rasul Paulus menjawab tidak boleh cerai. Itu ketentuan umum berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Tuhan yang dia kutip. Ya. Nah, coba kita lihat itu ayat 10 ya. Ya. Nah, ini dia. Aku kepada orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Apa maksud ungkapan ini? Maksud ungkapan ini pernyataan yang langsung dikutip oleh Rasul Paulus berdasarkan perkataannya Tuhan Yesus dalam Injil. Makanya dia berkata, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah, jadi secara umum bahwa orang tidak boleh cerai kalau sudah menikah. Lalu yang kita sudah bahas juga ayat 12. Nah, ini ada kelonggaran. Nah, ini nggak ada firman yang langsung dikutip. Makanya dia berkata kepada orang-orang lain, ya. Tadi ayat 10, 11 itu secara umum bahwa ajaran Alkitab itu tidak boleh bercerai. Paulus berkata, aku, bukan aku, tetapi Tuhan. Nah, ungkapan itu apa? Ungkapan itu menandaskan bahwa itu dikutip dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 32, Matius pasal 19 ya, tentang perceraian, bahwa Alkitab mengajarkan tidak boleh bercerai. Nah, lalu ayat 12 ada hal-hal yang terjadi di jemaat yang belum ada ayat Alkitabnya. Nah, kasusnya ini beda. Nah, ini kita diskusi minggu lalu. Ya, saudara jangan terlalu lama di sini, nanti lama lagi di sini kita nggak ke pasal 8 ya. Karena ada beberapa nggak masuk minggu lalu kita panas sampai setengah 11. Betul ya minggu lalu ya? Iya, 2000. Mana Pak 2000? Tidak ada kali ini. Iya. Ibu dua anak. Mungkin. Puas, halus.
Sampai di bawah dia tanya lagi, sampai di tangga dia tanya terus. Waduh, Tuannya sudah puas loh jawabannya dari kamu puas. Iya udah puas tapi nggak ada lagi sekarang kayak dia pikir Ada acara. ada acara. Jadi saudara-saudara, ini bicara tentang orang yang sudah terlanjur menikah dan salah satu dari pasangannya itu orang yang tidak percaya. Nah, ini gak ada ayatnya. Makanya Paulus berkata kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan. Nah, jadi saudara jangan menganggap bahwa ungkapan Paulus dalam pasal 7 ayat 10 itu lebih sakti daripada ayat yang ke-12. Tidak. Ayat Alkitab semua ini ungkapan yang diilhamkan Allah. Semua kata-kata dalam Alkitab ayat-ayat itu, saudara-saudara, itu sama otoritasnya. Tidak ada kitab yang otoritasnya lebih berkuasa dengan kitab yang lain. Tidak ada, sama. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu menuju kepada fasa grafia Theopneustos. Setiap perkataan, kalau diterjemahkan dalam bahasa literal, ya fasa itu setiap, grafia itu tulisan, Theopneustos dinafaskan. Jadi setiap tulisan dinafaskan oleh Allah. Nah, kata tulisan di situ sebenarnya menuju kepada apa? Setiap grafik, setiap kata, setiap ungkapan yang ada Theopneustos dihembuskan oleh Allah. Nah, kalau kita melihat ke sini, ini kan kelihatannya lebih kuat. Karena apa? Bukan Paulus yang ngomong kan gitu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tapi Tuhan. Nah, bukan berarti ungkapan ini lebih kuat dibandingkan dengan ungkapan 12 kepada orang-orang lain. Gak apa-apa biar bisa kelihatan dari 10 dan 12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan. Nah, sebenarnya ungkapan ini menandakan kepada kita bahwa ayat yang ke-10 itu ada kutipan langsung. Di mana Tuhan Yesus yang berkata, itu maksudnya. Jadi perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Titik. Nah, itu kebenaran secara umum, nggak boleh diganggu-gugat bahwa tidak boleh bercerai kalau Tuhan sudah mempersatukannya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu ada ayatnya. Nah, masuk dalam ayat 12 ini, ya kalau saya kata sekarang, kepada orang, langsung aja langsung boleh atas. Kepada orang-orang lain, artinya ini apa? Yang kasusnya beda dengan kasus yang tadi 10-11 seperti. Makanya kepada orang-orang lain. Nah, karena apa? Karena ini kasus yang berbeda dengan ayat yang ke-10 dan 11. Bisa dibantu? Nah, Paulus berkata, bukan Tuhan, katakan. Apakah berarti ini bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Nah, bukan berarti ini bukan firman Tuhan, tapi ini bukan firman langsung, tapi tetap firman Tuhan karena masuk dalam kitab suci. Ya, bisa berarti? Ya. Kalau ada seorang saudara beristikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara-saudara itu menceraikan dia. Masih sama sebenarnya prinsipnya. Nah, masuk lagi ke dalam, ya. Dan kalau ada seorang istri bersuami dan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan dia menceraikan laki-laki itu. Jadi jelas tekanan-tekanannya bahwa sebenarnya secara umum tidak boleh bercerai. Lalu masuk ayat yang ke-14, karena suami dan seterusnya menunjukkan bahwa anaknya tetap sah walaupun ada orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kan itu kasusnya sekarang. Ya. Ayat 13-14 itu kan pasangan yang tidak percaya yang beriman dan orang yang tidak beriman, betul nggak? Apakah anak-anaknya itu juga nggak sah? Tetap sah. Kalau enggak anak-anaknya tidak sah, berarti pernikahan tidak sah. Karena anak-anaknya sah, pernikahan itu sah. Itu ayat 14. Karena suami tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak jemaat, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Walaupun salah satu pasangan itu ada yang tidak percaya. Makanya berhubungan dengan bayi yang meninggal, waktu saya singgung dengan keselamatan, tidak bergantung orang tua.
anak bayi itu saudara-saudara meninggal, selamat atau tidak selamat tergantung orang tuanya percaya atau tidak percaya. Karena keselamatan tidak dibantu orang tua. Pribadi. Bayi-bayi. Kenapa? Kalau bayi-bayi. Bayi-bayi Meninggalnya. meninggal, ya selamat. Pasti. Kenapa selamat? Karena dia belum bisa ambil keputusan. Itulah anugerah untuk bayi. Kenapa? Karena Allah mati untuk menebus dosa semua manusia. Jangan lupa itu. Tetapi pengampunannya berlaku bagi mereka yang percaya. Ya. Betul nggak? Ya. Nggak semua manusia diselamatkan, tapi kematiannya untuk menebus dosa manusia. Termasuk bayi. Betul nggak? Nah, orang yang ditebus yaitu orang yang percaya. Jadi walaupun dia sepatu untuk semua manusia, kalau dia nggak percaya, nggak selamat. Ya. Karena penebusannya berlaku bagi yang itu percaya. Tapi bagi nggak bisa percaya. Itulah namanya kasih karunia. Berarti semua agama Pak ya? Semua agama itu nggak berdasar agama. Semua itu nggak berdasar agama. Sampai Agama Kristen itu mau berapa bayi? Anak yang digugurkan Pak? Kenapa? Ya tambah lagi ada yang digugurkan, tambah dia nggak bisa apa-apa. Di mana keadilan Allah kalau ada yang digugurkan lalu dia masuk neraka? Saudara secara logis saja, langsung masuk neraka nggak mungkin. Jadi kita punya pemahaman berdasarkan kasih karunia mereka diselamatkan. Nah itu kekecualian, itulah kasih karunia. Kembali kalau bayi diselamatkan kenapa kasih karunia? kasih karunia. Tetap. Ya kalau Pak masih umur berapa bayi dikatakan? Iya, 3 tahun 5 tahun. bukan, tergantung sampai dia bisa ambil keputusan. Kalau kita belajar ke agama Yahudi umur 12, tergantung kembali. Nah, kalau agama Yahudi dianggap dia sudah bisa ambil keputusan 12. Makanya Tuhan Yesus 12 di Bait Allah karena sudah dewasa. Nah, tetapi masing-masing orang sebenarnya beda. Nah, cuma kan kita saudara-saudara nggak bisa menetapkan. Cuma orang yang ditebus adalah orang yang percaya. Nah, bayi dia belum bisa ambil percaya, ambil keputusan. Kalau misalnya anak-anak di bawah 12 tahun ya, misalkan kalau umur 6 sampai 12, sudah ikut sekolah minggu atau sekolah minggu kecil itu, mereka sudah mau ambil keputusan, tapi maksudnya mereka sudah dipelajari firman kok belum ambil keputusan. Mau meninggal, tetap masuk surga. Mau meninggal. Makanya kita ajar supaya orang ambil keputusan. Selama dia bisa ambil keputusan, bisa percaya. Karena Allah lebih tahu dia daripada kita tahu. Nah, jadi itu yang kita punya keyakinan. Allah itu adil. Nah, jadi kita pasti memahami yang terbaik bagi anak-anak. Nah, Kalau menolak Yesus, menolak. ya jelas tidak selamat kalau menolak. Siapapun kalau menolak Yesus tidak selamat. Baik kan dia bisa menolak, dia bisa menerima. Kalau anak-anak di bawah umur, maksudnya anak umur Kalau dia menolak, mereka sudah bisa ambil keputusan. Dia tidak selamat. anak umur 6 tahun saja. Dia tidak selamat. Karena udah menolak. Nah, Berarti sudah bisa ambil sudah bisa ambil keputusan. Nah, tergantung orang tuanya. Ada yang berkata tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya orang yang percaya selamat, berdasarkan iman orang tuanya. Wah, kasihan banget kalau gitu. Pak, makanya Pak Sengkal di Khotbah 6 ayat 4 itu sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi ke dalam kegelapan. Dan namanya diskusi kegelapan. Itu artinya apa? Nah, iya, itu kan keberadaan anak itu anak yang memang tidak diharapkan. Tidak bicara masuk neraka atau masuk surga. Oh, Betul? Nah, anak itu jelas, anak kesia-siaan, digugurkan, dan dia dalam kegelapan benar. Tidak bicara keselamatan. boleh Nah, dijelaskan ini artinya contohnya yang paling tepat untuk itu adalah ketika Daud berzina dengan Bathsheba. Ya kan? Waktu dia tahu bahwa anak itu meninggal, lahir ya kan? Dia sadar dia berzina karena ada anaknya itu. Kan dia menangis luar biasa, dia berkabung luar biasa. Tapi ketika anak itu sudah meninggal, dia suka cita. Hanya dia tahu bahwa anaknya sudah dipanggil Tuhan, berarti anaknya selamat. Itu yang paling tepat kalau kita lihat peristiwa bagaimana anak yang diselamatkan. Ya, nah, secara teologis kita bisa ambil ayat bahwa Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Nah, cuma orang yang ditebus adalah orang yang percaya. Nah, baik tidak bisa percaya, berarti tidak melanggar doktrin kekristenan bahwa orang diselamatkan karena kasih karunia. Jadi baik itu diselamatkan kasih karunia.
Ada sukacita. Amin. Saudara bayangkan saudara dia nggak tega, bayang masuk neraka, gimana itu Pak? Debat bodoh punya ya kan? Akhirnya kita kan harus punya argumen, ya. Akhirnya nggak usah jauh ke sana, saudara. Nah, maksud saya anak-anak itu sah atau tidaknya itu tidak bergantung orang tuanya, itu yang diskusi sampai ke sana, ya. Ya, ada orang percaya nikah dengan orang tidak percaya, anaknya tetap kudus, ya, di hadapan Allah, karena pernikahan itu menguduskan, ya. Lalu ayat yang ke-15, tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, nah ini dia yang tadi, aku bukan Tuhan. Kasus ini bukan kasus yang Tuhan Yesus maksud. Tuhan Yesus itu berkata apa? Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Itu bicara pasangan yang sepadan, pasangan yang seimbang, orang percaya dan orang percaya. Ini kasus yang tidak masuk pada kriteria itu. Ini adalah, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya apa? Bagi kita orang percaya, kita nggak boleh bercerai. Tapi kalau pasangan orang yang tidak percaya itu menceraikan, ya, apa boleh buat? Kita nggak bisa menghindar. Ya, ini diskusi kita panjang kemarin. Nah, bagaimana bisa ada pasangan orang percaya tidak percaya? Kemungkinan kita bahas kemarin itu. Ada diri dan saudara. Pertama, tadinya dia sama-sama orang yang tidak percaya, menikah, orang-orang sama-sama tidak percaya menikah. Lalu di tengah jalan, salah satunya percaya. Dan kemungkinan Paulus seperti itu. Betul. Nah, makanya orang kalau baca 1 Korintus pasal 7 itu dasar yang berkata bahwa Paulus tidak menikah. Tapi saudara tahu bahwa dia anggota Sanhedrin, orang Farisi. Syarat orang Farisi apa? Menikah. Nah, jadi kemungkinan Paulus waktu dia belum bertobat dia menikah. Ketika dia bertobat, dia diceraikan. Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi berdasarkan fakta, kemungkinannya dia menikah. Adalah 1 Korintus pasal 7 ketika dia menjelaskan janda-janda lebih baik seperti aku, artinya tidak tahu lagi. Makanya ini pendapatnya dia ya, iya, pengalamannya. Betul. Lalu juga dia kan kalau saudara baca dia menganjurkan janda-janda yang ditinggal ayat 39 mati, ya, itu sebaiknya jangan menikah lagi. Sama seperti aku. Tetapi kalau mau menikah nggak apa-apa, karena sudah tidak terikat. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, dia lebih berbahagia kalau dia telah tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Artinya ini bukan hanya pandangannya. Dan dia juga mengalami ini kalau saudara baca, sebaiknya seperti aku. Kalau saudara baca bagian yang di atas, betul nggak? Artinya apa? Artinya saudara bahwa kalau saudara lihat tadi ayat yang ke-15, itu Alkitab secara umum menyatakan tidak boleh ada perceraian. Tetapi kalau ada perceraian di antara kalangan orang yang sudah percaya, itu bukan karena inisiatif dari orang yang percaya, tapi karena pasangannya yang menceraikannya. Nah, lalu persoalan berikutnya, kan jadi persoalan yang kedua, bagaimana kalau orang percaya dengan kalau keluarga orang percaya itu bercerai? Boleh dalam kasus apa? Dalam kasus diceraikan karena pasangan tidak percaya. Nah, persoalan berikutnya yang minggu lalu akhir dari pembahasan kita, dan ini menyeluruh dalam seluruh pasal 7, kalau dia sudah bercerai, apakah boleh nikah lagi? Nah, ini dia. Secara umum Paulus pun jawab, sebaiknya jangan bercerai. Tapi mengingat percabulan, kalau saudara baca ayat yang
6 dari ayat 6 juga. Ya. Ya. Namun demikian, dari ayat 6 hal itu bukan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ya, jadi ada berhubungan dengan persetubuhan. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Seperti aku, seperti tidak menikah, betul nggak? Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi ini yang orang menganggap bahwa Paulus tidak menikah. Padahal belum tentu saudara-saudara. Karena apa? Karena janda-janda dan juga supaya seperti dia tidak menikah lagi, ya kan? Karena anggota Sanhedrin. Cuma ini kita sulit jelaskan kepada jemaat karena nggak ngerti Sanhedrin itu apa dan lain sebagainya. Tahunya bahwa Paulus tidak menikah karena ini ungkapannya. Tapi kalau saudara masuk lebih dalam, memahami latar belakang kitab, saudara-saudara, saudara baca buku tafsiran, saudara akan ketemu bahwa tafsiran bahwa Paulus adalah orang Farisi, betul nggak? Kalau orang Farisi dia harus menikah. Jadi dengan ayat ini nggak bertentangan. Artinya dia tidak menikah lagi dalam keadaan seperti dia dipanggil oleh Tuhan, dan itu juga yang diungkapkan oleh dia. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Jadi boleh kawin kalau saudara lihat di atas. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ayat ini saudara sekali garis bawahi. Jadi ada sebuah alasan yang bukan menjadi dasar bagi seluruhnya orang menikah supaya tidak hangus oleh hawa nafsu. Bukan dasar sebenarnya. Itu bukan dasar untuk alasan menikah yang paling pokok. Supaya dia tidak berzina makanya dia menikah. Itu bukan dasar satu-satunya. Tetapi itu merupakan salah satu dasar yang bisa dipakai. Bisa dikatakan maksudnya. Yeah. Kalau orang menikah supaya tidak berzina, hanya itu dasarnya, lemahnya dasar pernikahan. Yeah. Karena dia pasti nanti satu waktu akan berzina. Kalau di Injil Matius itu kan boleh bercerai karena perzinahan. Iya, itu dia. Boleh bercerai karena perzinahan. Nah, tetapi itu pun kalau saudara perhatikan, tidak boleh memakai perzinahan itu sebagai alat perceraian. Sebenarnya kenapa? Karena kalau dia menikah, kalau dia bercerai itu karena perzinahan, jelas sekali Tuhan Yesus berkata tidak boleh menikah lagi. Dan itu sesuatu yang mustahil. Kalau kasus orang berzina lalu bercerai dan dia tidak menikah lagi, itu mustahil. Betul? Nggak mungkin. Artinya sebenarnya apa? Jangan bercerai. Jadi kecuali karena zina, itu bukan dasar saudara-saudara yang dipakai alat untuk bercerai. Kenapa? Karena tidak boleh nikah lagi. Betul nggak? Kan kalau perceraian karena perzinahan, Tuhan Yesus berkata apa? Tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah, dia berzina dengan pasangannya. Betul nggak? Artinya apa? Apakah mungkin orang bercerai karena perzinahan dan tidak nikah lagi? Nggak mungkin. Iya. Artinya berdasar itu apa? Jangan bercerai. Kembali ampuni. Tapi yang dikatakan berdosa yang menjadi pohon zina itu kan yang melakukan zina, pasangannya kan tidak dalam. Nah iya, makanya kan tetap orang yang tidak berzina Itu kan bebas kalau saya tangkap. oh enggak, tetap Yang tidak berzina menurut saya. tetap dia nggak boleh nikah, sama tetap nggak boleh nikah lagi. Coba kita baca ya, Matius 19. Iya, Matius 19. Tetap dari ayat yang ke 10 ya. Terus pelan-pelan. Kata-kata. Kalau Matius 5 itu nggak boleh. Ya terus.
Ya, Yang Musa. satu lagi satu. Ya, ya. Jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika menceraikan istrinya? Karena ketegaran hati. Saudara ngerti kenapa ketegaran hati? Artinya ini bukan perintah Tuhan, tapi karena prokesnya bangsa Israel. Itu kan artinya. Nah, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak ada demikian. Artinya ini bukan ketetapan Tuhan, tetapi ini kedegilan hatimu. Makanya Musa mengeluarkan surat cerai. Artinya apa? Cerai sejak awal bahwa Tuhan benci perceraian. Matius 2:16. Iya. Apa dengan ajaran Tuhan Yesus di sini? Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, betul nggak? Lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti ini berlaku siapa? Dua-duanya nggak boleh cerai. Dua-duanya nggak boleh nikah lagi. Dan di situ tuh ia berbuat zina. Nah, ya, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. bukan suami atau di sini Pak? Ia berbuat zina. Iya. Betul nggak? Nah, lalu murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, Antara suami istri. halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka dikawin saja. Ada orang yang tidak kawin, tidak dapat kawin karena ia memang lahir dan demikian dari ibunya. Ini yang terpanggil yang masuk ustadz. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan orang yang membuat dirinya demikian karena Tuhan sendiri dan oleh karena kerajaan juga. Siapa yang dapat mengerti? Coba Matius 5 ayat 32 ya. 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 Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali dengan zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang ia ceraikan, ia berbuat zina. Sama. Kawin dengan perempuan. Artinya apa? Dua-duanya nggak boleh kawin. Kalau persoalannya karena zina, bukan hanya yang berzina yang nggak boleh kawin, tapi yang menceraikan juga nggak boleh kawin kalau karena zina. Nah, sekarang kalau kita baca ayat, ya dengan jujur, saudara. Mungkinkah orang yang cerai karena zina dan nggak kawin lagi? Nggak mungkin. Ada persoalannya dia cerai karena zina. Pasti saudara dia akan kawin lagi. Nggak mungkin enggak. Nah, karena itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah berkata apa? Jangan cerai, kembali lagi. Karena kamu tidak akan mungkin bercerai dan tidak menikah lagi, nggak mungkin. Apalagi persoalannya adalah zina, harus berdamai lagi. Nah, dilengkapi dengan ajarannya Paulus yang kita bahas dalam 1 Korintus pasal 7. Nah, ada kesempatan atau kelonggaran bahasa yang Rasul Paulus ungkapkan, itu bercerai bukan karena zina. Kalau Tuhan Yesus kan ajarannya karena zina, kecuali karena zina, tidak ada yang lain. Nah, makanya Paulus dikatakan bukan Tuhan, tapi aku katakan, kalau pasangan yang tidak seiman menceraikan, boleh bukan? Boleh. Nah, ini boleh kawin lagi enggak? Boleh. Nah, kenapa boleh? Nah, dua alasan. Alasan pertama, sudah tidak terikat ayat yang 11. Ya. Ayat yang ke-15 ya. Tidak terikat. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari, artinya suami atau istri, tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya sebaiknya kembali lagi. Tapi kalau itu terjadi, tidak terikat. Kalau tidak terikat, berarti ayat 39 menjelaskan ini boleh kawin lagi. Ayat 39. Nah, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikenakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Berarti ayat 15 tidak terikat
saudara tafsirkan dengan ini, istri terikat selama suaminya hidup. Berarti kalau tidak terikat lagi, Boleh kawin. berdasarkan 39 berarti boleh. Ini perdebatan yang sampai hari ini gereja punya pandangan dua yang sangat bertentangan. Ada gereja yang sekarang tetap walaupun sudah bercerai, entah itu karena zina, entah karena diceraikan, nggak boleh kawin. Karena pandangannya adalah kawin itu satu kali dan untuk selama-lamanya. Dia lupa ada kasus orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jangan lupa, itu yang nggak dibahas dalam Matius pasal 5 ayat 32 atau Matius pasal 19 tadi. Itu nggak dibahas. Nah, Paulus membahas ini dengan mengatakan sama secara umum tidak boleh cerai. Sama. Tetapi kalau diceraikan, ada pasangan yang tidak beriman menceraikan, mau apa? Kalau Berarti ya cerai. Nah, kalau cerai boleh kawin lagi nggak? Boleh. Secara umum Paulus katakan tetap apa? Sebaiknya kembali hidup dalam damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara, kalau mengingat bahaya percabulan tadi ayat 9 akan haus oleh hawa nafsu. Lalu ayat 39 saudara-saudara sudah tidak terikat. Sama dengan ayat 15 kalau diceraikan sudah tidak terikat. Kalau ayat 39 sudah tidak terikat lagi boleh nikah, kan begitu? Iya. Tadi sebenarnya kalau sudah terikat lagi boleh nikah, berarti sama juga orang yang diceraikan sudah terikat berarti boleh. tapi kasus 3 sebenarnya kan karena meninggal Pak. Lah ya tapi kan tidak terikat. Ya tidak terikat. Tapi kalau itu misalnya suaminya tidak mati-mati Pak umpamanya, kan berarti yang sampai lama dia nunggu ini kita bicara ya. Kalau sebaliknya apa ini juga untuk berlaku suami seandainya bercerai? Sangat berlaku. Ya. Sama suami atau istri sama. Sama ya. Ini pokoknya salah satu meninggal sudah terikat. Iya. Contohnya Tapi kita sampai hidup terus gak mati-mati Pak Apa? umpamanya. Setelah bercerai ya. Bercerai muda Pak ya. Suaminya gak mati-mati Pak. Istrinya nunggu sampai mati suaminya. Kapan kawinnya kan begitu Pak pertanyaannya. kalau Ini kan kalau suaminya telah meninggal, baru ia bebas untuk kawin toh Pak. betul. Nah kalau suaminya belum meninggal kan akan kawin Pak. Lagi kan tidak boleh kalau suaminya masih hidup. Kan sudah bercerai Pak. Kalau bercerai ya tidak terikat lagi. Oh. Saya pakai kata tidak terikat ayat yang ke-15. Saya menggabungkan, saudara lihat saya gabungkan ayat 15 dengan ayat 39. Ayat 15 ini kasusnya marah-marah gitu. Berarti bercerai Pak. Gak apa-apa Pak nanti Pak. Sudah lagi panas Pak. Ini kasusnya cerai kan? Iya Pak. Ayat 15 sudah lihat. Dan maksud saya gini Pak, itu dibagi dua Pak. Cerai hidup ya Pak ya. Nah setelah cerai hidup ini tunggu suaminya mati. Kalau cerai mati sudah jelas Pak ya. Kalau cerai mati sudah jelas kita beri nikah lagi. Maksud cerai hidup mau nikah lagi kan selama suaminya masih hidup tidak boleh nikah lagi. Mana? Yang ini kan tidak ada. Ayat 15 ini kan kasusnya cerai. Iya. Kalau kasusnya cerai kan tidak terikat. Iya. Tidak terikat berarti kan boleh Boleh nikah. nikah. Saya ungkapan tidak terikat lagi ini dia. Ya. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Iya. Ini kan kasusnya cerai. Iya. Oke, bisa tangkap? Iya. Kasusnya cerai tidak terikat. Sudah. Oke. Nah, tidak terikat ini saya tafsirkan dengan ayat 39, gitu loh. Jadi orang yang ditinggal oleh pasangannya itu juga sama dengan tidak terikat, boleh nikah. Berarti 15 juga boleh nikah, gitu loh. Oh begitu. Nah, ini kan sama. Istri tidak terikat selama suaminya hidup. Kalau istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia tidak terikat. Benar nggak? Kalau suaminya sudah meninggal, berarti dia tidak terikat, boleh nikah. Nah, ayat 15 juga sama, tidak terikat. Ya, tanpa pemahaman saya gini Pak. Misalnya sudah bercerai, itu kalimatnya istri terikat selama suaminya hidup ya. Ya. Maka sudah cerai ya Pak ya. Kalau sudah cerai. Kalau sudah cerai, kita pakai 15. Oh 15. Itu loh. Iya. Kalau sudah cerai, pakai ayat 15. Saya ngerti, Pak. Ini berarti cerai mati nih Pak ya. Ini dari mati 39. Ya, siapa?
ayat 15 cerai. Iya, cerai hidup. Ya. Ini cerai hidup. Ya. Cuma di sini nggak dijelaskan boleh nikah apa enggak. Ya. Kan gitu. Ya. Ayat 15 nggak dijelaskan, cerai hidup itu nggak dijelaskan. Cuma dikasih tahu tidak terikat. Ya. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam kasih sejahtera, itu saja. Nah, sekarang kalau kita mau tanya ini, udah ayat ini boleh nikah apa enggak? Ayat ini kan nggak jelas. Cuma kita ambil kata tidak terikat itu. Oke? Ya. Artinya kalau dia sudah cerai hidup kan nggak terikat. Ya. Nah kalau nggak terikat, kita ambil ayat 39. Ya. Berarti maksudnya Ya. ayat 39 berkata kalau tiga pasangannya meninggal atau mati, dia kan tidak terikat. Berarti kan sama-sama tidak terikat. Berarti boleh kawin lagi. Dari ayat 15 berdasarkan ungkapan tidak terikat dari ayat yang ke-39, dia boleh kawin lagi. Karena kemarin ada pemahaman Pak, ketika bercerai hidup itu nggak boleh menikah lagi sampai mati. satu pasangannya mati. Lah saya bilang kalau sampai itu gimana? Ibu saya itu begitu. Hah? Jadi Itu dia nanti alasan kedua, ayat yang ke-9 alasannya. Alasannya 9. Oh ya betul ini. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus, Ya. karena hawa nafsu. Ya maksud Pada suka-cita. Ya, ini. Nah, ini saudara-saudara. Tidak beriman. Iya. Ya. Ini saudara sulit kita temukan untuk mempersatukan pandangan untuk menyelesaikan kasus ini. Karena tafsiran yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada tafsiran sekarang orang bahwa boleh bercerai. Kalau berzina itu aja yang orang paham. Jangan 1 Korintus 7 dibahas. Betul. Dan kalau orang sudah bercerai tidak menikah, titik. Makanya orang-orang yang memberkati orang yang bercerai dikecam. Nah, Kenapa? Karena Matius pasal 5 ayat 32. Dia lupa ada 1 Korintus pasal 7. Jelas? Jelas. Nah, cuma nanti ada hal yang memang kita saudara-saudara harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ini sebenarnya satu kelonggaran yang sebenarnya Paulus katakan lebih baik kalau tidak menikah lagi. Sebenarnya tetap kesu. Lebih baik kalau tidak bercerai. Kalau sudah bercerai, lebih baik kalau tidak menikah. Kan gitu. Tapi mengingat hawa nafsu dan lain sebagainya, ya kan? Lalu berhubungan dengan kalau sudah ditinggal, cerai berarti tidak terikat lagi, berarti posisinya sama, ditinggal mati, tidak terikat lagi. Berarti maksudnya berarti boleh menikah. Nah, ini kan pasangan yang tidak percaya dengan pasangan yang percaya. Oke? Bagaimana kalau pasangan percaya dengan percaya? ya. Ya. Tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Nah, kalau dia bercerai, kenyataannya ada. Kenyataannya ada. Boleh nikah enggak? Tidak boleh. Tidak boleh dong. Saudara ini, saya akan konseling orang itu melihat kondisi rohaninya. Dan kalau kondisi rohaninya bisa saya masukkan dalam 1 Korintus 7, di mana orang itu golongan orang yang tidak percaya. Ya. Benar nggak? Ya. Walaupun sudah jadi orang Kristen, kan bisa orang tidak percaya. Ya. Betul. Betul nggak? Kalau dia percaya kan berarti dia orang yang nggak percaya dong. Karena kalau orang percaya nggak boleh dong. Iya. Ngerti maksudnya? Ya. Tapi itu lewat konseling, lewat penelitian harus lihat. Saya sudah 3 pasang saya nikah. Nah, Case by case itu. Case by case. kalau Pak ini kebetulan memang saya ada kasus Pak. Ada laki-laki punya istri ya Pak ya, punya anak, sudah married sah itu satu gereja. Ini juga ada perempuan sama. Terus yang perempuan ini bercerai Pak, bercerai. Dia kan berarti janda ya. Yang laki-laki ini belum Pak dengan istrinya. Terus sering ketemu si laki-laki jatuh cinta sama perempuan ini. Terus mereka itu ya sampai NDA Pak, di bawah tangan ya. Karena istri yang pertama itu tidak mau menceraikan. Itu di gereja Katolik istri yang pertama. Ini kawin dengan orang Protestan Pak. Sudah mau menikahnya di bawah tangan Pak. Mau menikah secara sah dihukum. Maksud saya di dalam catatan sipil nggak berani Pak, karena itu satu kota, takut istrinya yang pertama itu menggugat. Jadi sampai saat ini mereka itu kan nggak punya status, padahal sudah terlanjur juga ada anak Pak. Jadi si istri ini dengan si suami yang bingung bagaimana saya ini bisa menikah, padahal
Isi sana tidak mau menceraikan, Pak. Kalau itu nggak ada kasus di mana-mana yang diungkapkan di Alkitab, Iya. ya kan? Kalau seperti itu kan dia sudah jadi orang yang percaya dan lain sebagainya. Iya. Itu harus dapat disiplin. Bukan malah diceraikan, tapi harus dapat disiplin karena dia sudah melakukan pelanggaran yang melanggar peraturan gereja. Kembali ke istri yang pertama, Pak, ditolak sama istrinya. Gak mau, sudah. Kamu ke sana, gitu, Pak. Jadi, begitu diselesaikan cerai dulu. Secara negara, kalau dia nggak mau terima, harus cerai. Digugat cerai dulu. oh gitu. Iya, berarti ini masuk 1 Korintus pasal 7. Dianggap orang yang tidak percaya. Ya. Supaya hidupnya lebih baik lagi, ini namanya keputusan pastoral. Jadi saudara harus bisa membedakan keputusan teologis dengan keputusan pastoral. Kalau keputusan teologis saudara sudah jelas tadi ayat-ayatnya. Kalau keputusan pastoral itu ada kasus di mana saudara kita nggak bisa ambil keputusan yang secara jelas berdasarkan Alkitab, tetapi kita bisa ambil keputusan berdasarkan keputusan etis, keputusan pastoral. Mana yang terbaik dari hal yang terburuk? Itu harus kita ambil. Karena mereka merasa berdosa itu. Iya. Mereka merasa dosa. Jadi Iya, jadi kita bawa kepada pertobatan sehingga keputusan pastoralnya bagaimana menolong orang supaya bertobat. Jadi dia sungguh-sungguh menganggap atau tidak menganggap bahwa yang selama ini dia orang yang memang belum percaya. Jadi kalau sekarang memang mau sungguh-sungguh bertobat, dilayani dan diberkati, apalagi sudah punya anak, itu namanya keputusan pastoral berdasarkan kasus. Itu sudah diterima. Apalagi ini banyak lagi kalau keputusan pastoral. Misalnya dia nikah, dulu istrinya belum percaya semua, dia belum percaya. Dia punya istri 5. Lalu dia bertobat, saudara-saudara. Iya. Yang suaminya bertobat, mana yang jadi istrinya? Ini nggak ada di dalam ayat. Sudah mau gimana? Ini namanya nanti per kasus diselesaikan. Kan bisa terjadi. Misalnya dia belum percaya, istrinya 5, ada nggak? Bisa. Lalu bertobat bisa nggak? Bisa. Kalau dia bertobat, mana jadi istrinya? Iya. katanya itu. Semua. Ada yang bilang semua, ada yang istri yang pertama. Nah, kalau saudara bilang istri yang pertama, lalu bagaimana kalau nanti istri yang kelima itu bertobat dari Kristen? Apakah yang seperti ini nanti kita menyelesaikannya per kasus? Itulah yang namanya konseling pastoral. Poinnya adalah bagaimana kita membawa orang itu untuk mengerti kehendak Tuhan, membawa orang itu untuk sungguh-sungguh melalui peristiwa ini, sungguh-sungguh bertobat jadi anak Tuhan. Itu kita sebagai umat Tuhan menolong bagaimana supaya dia bisa hidup selayaknya sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Itu prinsipnya kan harus monogami, Pak. Iya. Berarti sudah salah satu tadi kalau itu. Iya, makanya nanti berkasus. Soalnya belum pernah terjadi. Kalau terjadi nanti kita dapat hikmah dari Tuhan. Gak bisa ada formulanya sekarang, gak bisa. Kenapa? Kita harus teliti. Saudara jangan berpikir ada orang punya masalah dan lain sebagainya, cerai lalu datang ke saya lalu saya bersaksi. Oh tidak. Itu panjang untuk kita teliti. Banyak hal. Jadi kalau kita sempat bersedia mengonseling dia dan nanti memberkatinya dalam pernikahan, itu karena sudah melalui pergumulan penelitian yang sangat dalam. Karena apa? Secara umum lebih baik tidak menikah. Nah, tapi kita dengan penelitian bahwa kalau tidak menikah tambah buruk, kalau tidak menikah malah hancur, kita ambil keputusan untuk kita berkasih. Nah, dalam hal itu saya dengan punya kepastian orang itu saya masukkan dalam kategori 1 Korintus 7. Kalau orang seperti tadi itu sudah bercerai secara ada akibat nggak? Secara alkitabia ada akibat? Selalu ada. Yang namanya perceraian itu jelas Malaki 2 ayat 16 bahwa Tuhan memberi perceraian. Jadi yang namanya perceraian pasti itu sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan pasti ada akibatnya. Makanya kita harus layani dia dulu benar-benar. Untuk menikahkan atau tidak kita harus lihat kasusnya. Apakah kita bisa golongkan dia masuk kepada kriteria orang yang tidak percaya berdasarkan Korintus pasal 7. Kita anggap bahwa dulu dia belum tahu waktu keputusan itu.
Nah, sekarang dia mau benar-benar baru mau bertobat. Nah, jadi akibatnya adalah apa? Dia harus membayar harga dengan apa yang dia sudah lakukan dulu, dengan risikonya yang harus dia tanggung. Tentu ada berdampak pada anak dan lain sebagainya. Nah, itu harga yang harus dibayar. Nah, dia harus menyelesaikan supaya dengan damai dan seterusnya. Nah, tetapi secara umum yang kita simpulkan secara umum, pertama, bahwa kita mengajarkan tidak boleh bercerai. Kita hanya bisa memberi kelonggaran kepada yang bercerai karena berzina. Itu dalam Matius 5 ayat 34. Dan kalau karena berzina seperti ini, Tuhan Yesus berkata tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah dia berzina. Lalu yang kedua, orang yang boleh bercerai karena pasangan yang menceraikan dia. Karena pasangannya adalah orang yang tidak percaya. Nah, dalam hal ini boleh menikah apa enggak? Sebaiknya jangan menikah. Tapi kalau dia tidak tahan untuk bertahan daripada hangus oleh hawa nafsu, kita masuk ayat 15. Karena dia diceraikan, dia tidak terikat. Ayat 39, kalau tidak terikat sama dengan seperti mati ditinggal, berarti boleh menikah. Syaratnya menikah dengan orang yang percaya. Oke, syaratnya kan tetap ada, boleh menikah tapi dengan orang yang percaya. Dengan orang yang percaya. Cuma ini harus benar-benar melalui sebuah penelitian, karena ini namanya kasus. Makanya tidak ada formulanya secara pasti. Ini namanya case by case nanti, kasus per kasus untuk menyelesaikannya. Ada yang memang orang datang ke saya minta diberkati karena dia percaya dan lain sebagainya, saya tidak berkati. Ada, karena saya merasa bahwa nggak layak. Ya, ada hamba Tuhan saudara yang sampai hari ini masih datang ke saya minta diberkati. Dan dia bercerai karena apa? Dia pendeta. Ya, dia bercerai. Istrinya lapor ke kepolisian karena KDRT. Akhirnya fakta sudah hukum bahwa suaminya itu 2 tahun di penjara. Lalu keluar dari penjara, istrinya matanya buta karena itu pengakuan istrinya, keluarga dari istrinya, sehingga keluarga dari istrinya termasuk istrinya tidak mau menerima bapak pendeta ini. Dan istrinya juga walaupun tidak termasuk pendeta sebenarnya, tapi tidak selesai sekolah, sama-sama mereka sekolah S2 teologi. Dia selesai jadi pendeta, istrinya tidak selesai tapi jadi pendeta. Datang kepada saya saudara-saudara minta diberkati. Untuk kasus ini nggak bisa. Ini tegas nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini nggak bisa masuk kategori 1 Korintus 7. Artinya apa? Harga harus dia bayar. Dia harus benar-benar menyangkal dirinya untuk dia hidup sendiri, karena harga yang harus dia bayar berdasarkan apa yang dia lakukan. Termasuk istrinya tidak boleh menikah lagi walaupun dia sudah melakukan seperti itu. Kalau mau, tidak ada jalan lain selain kembali bersama pemulihan. Ini yang saya ungkapkan kepada hamba Tuhan ini. Nah, saya berkata, kamu bisa pelayan dengan saya, tapi syaratnya itu kamu tidak boleh menikah. Dan saya berdoa supaya bisa kembali. Sampai kapanpun ini harga yang harus kamu bayar. Bagaimana kamu berdoa supaya istrimu dengan mertuamu itu mau akhirnya menerima kamu. Kalau tidak, ini harga yang harus kamu bayar kamu sendiri. Nah, itu kasus, nggak bisa. Nah, tapi ada kasus-kasus tertentu yang bisa. Nah, itu yang saya bilang keputusan pastoral berdasarkan case by case. Nah, ini yang banyak gereja saudara-saudara selalu Matius pasal 5 ayat 32, Matius pasal 19. Jadi kalau orang bercerai nggak boleh nikah lagi. Kalau dia nikah, waduh, makanya pendeta-pendeta yang menikahkan kadang-kadang dikecam. Dia nggak tahu bagaimana persoalan. Nah, kita harus dewasa saudara-saudara melihat persoalan dengan benar. Tapi juga kita nggak terlalu mudah untuk cepat-cepat memberkati orang yang bercerai. Bisa jelas? Kalau kita memang harus ambil keputusan untuk memberkatinya, karena kita punya data, ya, kita punya satu kepastian bahwa mereka masuk kriteria 1 Korintus pasal 7.
secara sinodenya GPI apa sependapat dengan pemikirannya Pak Ranto? Nggak bisa, di mana-mana nggak ada yang bisa sependapat. Nggak ada. Nah, karena apa? Ini yang saya bilang dari kasus pastoral. Artinya saya bertanggung jawab dengan keputusan saya dan saya punya argumen. Jadi kalau ada orang keberatan, silakan berhubungan dengan saya akan jelaskan. Nah, di hadapan Tuhan, saya melakukan karena saya punya alasan. Bisa dianggap nyeleneh Pak Ranto ya? Yang orang nggak sependapat dianggap nyeleneh. Iya, karena itu harus bisa datang sama-sama dengan pikiran yang dewasa. Kenapa saya melakukan? Ada dasarnya. Nah, tapi nggak semua kan. Kasus-kasus seperti itu, saudara-saudara enggak. Saya sudah jadi pendeta sejak 1993. Memberkati orang mungkin sudah ratusan lebih. Pasangan mungkin ya ratusan, belum sampai ribuan ini saya rasa. Ratusan. Pernah berkati orang boleh? Pernah. Orang Australia. Ya. Nah itu buat patah-patah kata-katanya karena saya ini bahasa Inggris tertulis saudara belajar grammar. Dan cara komposisinya harus mimpin itu di komposisi. Jadi saya hafal. Hafal mati-matian. Hafal lagi mau nanya sama dia. Dia juga jawab pakai bahasa Inggris, saudara nggak pakai bahasa Indonesia. Baru yang pasangannya orang Indonesia. Ya dari orang Indonesia dengan boleh. Tetapi cuma sebentar dia di Surabaya baru pindah ke Australia. Nah yang Indonesia itu yang jemaat saya harus diberkati karena mau pulang ke Amerika atau ke Australia. Maka layanan. Ya, jelas ini ya. Ya, jadi ini saudara diskusi tambah jelas lagi 1 Korintus pasal 7. Ya, besok kita harus langsung masuk 1 Korintus pasal 8 tentang kemerdekaan Kristen, berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan yang lain. Nah, ini juga pasti panjang ceritanya. Ya, 1 Korintus ini sesuatu yang sangat penting ya dibahas. Jadi yang masih gadis belum ya Pak? Kenapa? Yang masih gadis Belum dibahas. dibahas. Yang masih gadis ayat 1 tadi di atas. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Oh. Isunya kalau yang masih gadis boleh nikah, apa tidak nikah, mana yang lebih baik? Nah, itu yang gadis. Yang bujangan di situ. Iya. Bujangan itu artinya yang masih single. Nah, itu Paulus mengungkapkan kasus yang ada di Korintus adalah kalau dia single boleh nikah atau tidak nikah. Kalau tidak nikah bagaimana? Kalau nikah bagaimana? Mana yang lebih baik? Nah, Paulus sudah jawab. Jadi baik atau tidak baik bukan menikah atau tidak menikah, tapi apakah panggilan Allah? Kalau panggilan untuk menikah, lebih baik menikah. Kalau panggilan untuk tidak menikah, lebih baik tidak menikah. Kalau saudara panggilannya menikah, tetapi saudara jadi biarawati seumur hidup saudara sengsara. Iya. Iya kan itu kebutuhan yang nggak bisa diganti. Seumur hidup saudara sengsara. Maka saudara lihat banyak orang biarawati, termasuk biarawan itu main gelap saudara. Itu sejarah gereja. Di bawah sejarah gereja pernah ditemukan di bawah ke keuskupan saudara-saudara itu ada bayi-bayi yang ditemukan yang di tanah dikuburkan. Itu sejarah yang nggak pernah dilupakan, kegelapan gereja. Nah, cuma itu nggak mungkin di dalam sejarah saudara kita orang Katolik, tetapi dalam sejarah ada tercatat bahwa ditemukan saudara-saudara di asrama ya biarawan itu ada bayi-bayi yang dikuburkan. Kenapa? Ya itu dia tidak taat sama Korintus 7. Kalau tidak panggilan tidak menikah, jangan saudara Keluarkan. Ya, kalau panggilan untuk menikah, jangan tidak menikah, sengsara seumur hidup. Karena itu kebutuhan yang nggak bisa digantikan dengan yang lain. Paulus juga berkata, tidak ada orang yang tahan berantara. Makanya laki-laki dengan perempuan kalaupun mau berpisahkan, dijelaskan juga dalam waktu yang singkat dengan persetujuan. Jangan lama-lama suami istri itu berpisah. Iya. Rawan. Lama-lama iya kalau makan rawon memang bisa rawan, Pak ya. Jadi